Amanat Nasional PAN dikabarkan menawarkan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjadi kader partai. Isu ini muncul setelah Purbaya menghadiri ratas bersama Presiden Prabowo. Apakah tawaran ini imbas dari pamor Purbaya atau justru karena gaya uniknya? Kita bahas bersama Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik, serta anggota Majelis Pertimbangan Partai DPP PAN. Sudah ada Pak Toto Daryanto. Selamat petang Pak Toto, Mas Adi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang. Ya, saya ke Pak Toto dulu. Pak Toto, alasan PAN ini melirik Purbaya sebagai calon kader, alasannya apa? Apakah karena pamornya yang lagi tinggi atau ada hal lain? Ya, saya kira publik sudah menyaksikan ya bahwa Purbaya ini adalah figur pejabat yang sangat fenomenal. Ya, begitu cepat mengikat publik. Dan kalau ada partai politik yang meminangnya untuk bergabung, saya kira ini sikap yang cerdas dari sebuah partai politik. Jadi tidak ada yang salah di situ. Bahwa Pak Purbaya misalnya tidak berminat itu juga nggak apa-apa. Itu kan hak pribadi dari seseorang ya. Tapi bahwa suara PAN itu harusnya dinilai sebagai sesuatu yang positif. Oke. Ya, sebagai sebuah penghargaan, pengakuan terhadap seorang figur pejabat yang dia mampu menerobos kebekuan yang selama ini mungkin dirasakan oleh sebagian besar rakyat. Gitu. Oke, saya ke Mas Adi. Mas Adi, ya, kami sudah tangkap. Mas Adi, ini makna politik di balik manuver PAN untuk merebut hatinya Pak Menkyu, Anda membacanya seperti apa? Ya, saya kira ada dua hal ya. Pertama, memang harus diakui bahwa di negara kita ini memang sosok-sosok populer, sosok-sosok yang dinilai punya fenomena baru itu biasanya selalu menjadi magnet, di mana partai politik pastinya sangat tertarik untuk menjadikan bagian di dalamnya. Jadi tidak mengherankan kalau kemudian Partai Amanat Nasional juga melirik Pak Purbaya untuk menjadi bagian dari Partai Amanat Nasional, sekalipun sampai detik ini Pak Purbaya itu misalnya tidak tertarik, tapi secara prinsip ini adalah satu hal yang tegas. Di negara kita memang harus diakui orang-orang populer, orang-orang yang dinilai punya integritas, itu selalu menjadi rebutan dan selalu menjadi darling. Yang kedua, ini tentu sebagai upaya dari PAN ya, yang secara serius menatap pertarungan politik di 2029. Jadi kerja-kerja politiknya, cari figur-figur kunci itu dimulai saat ini. Kan ada kecenderungan partai itu kan bekerja politik main di tikungan akhir. Jadi 6 bulan atau setahun sebelum pemilihan baru kemudian mencari kader-kader dan sosok-sosok yang dinilai potensial. Tapi sepertinya PAN ini mau gerak cepat, ada sosok seperti Pak Purbaya, Menteri Keuangan yang baru, mendapatkan ekspos dan resultante yang cukup positif. Wajar kalau kemudian menyatakan ketertarikannya. Karena ada keyakinan kalau Pak Purbaya bergabung dengan salah satu partai politik tertentu, sebut saja misalnya ke PAN, maka ada kecenderungan orang-orang yang suka, orang-orang yang simpati sama Pak Purbaya, ya relatif akan mengarahkan dukungannya juga kepada Partai Amanat Nasional. Dan kira-kira begitu rumus dasarnya kenapa Purbaya itu relatif mendapatkan tawaran untuk bergabung dengan PAN. Oke, Pak Toto, ini kan PAN sebagai partai pertama yang menawarkan Pak Purbaya. Lalu dari PAN sendiri sempat komunikasi tidak dengan Pak Menkyu? Karena kan sempat dijawab oleh Pak Menkyu, tapi ketika ditanyakan oleh wawancara oleh wartawan saja. Ya, mungkin pertanyaan itu tepatnya bisa ke ketum saya, Mbak. Karena Pak Menko kan dekat dengan Pak Purbaya ya. Tapi yang penting begini loh, ini partai politik yang ngomongin tentang seorang figur Purbaya ini kan saya kira baru PAN ya. Dan itu boleh dibaca oleh seperti Mas Adi tadi sebagai sikap PAN melihat 29 tidak hanya nanti pada masa-masa dekat tapi dari sejak sekarang. Tapi juga bisa dipandang ini sebagai sebuah penghargaan dari partai politik terhadap kinerja. Ini artinya PAN ingin meningkatkan elektabilitas partai melalui Purbaya kah? Ya, kalau misalnya ada itu boleh-boleh saja, tetapi yang penting bukan itunya sebenarnya. Yang penting adalah pengakuan PAN terhadap kredibilitas seorang figur tokoh fenomenal seperti Purbaya, dan mudah-mudahan itu menjadi menjadi impact yang positif juga bahwa Purbaya ini tidak hanya dicintai oleh rakyat, oleh masyarakat, tapi juga elit, juga partai politik menaruh perhatian juga, dan kita berharap
dia akan lebih sukses lah di dalam membawa ekonomi kita ini untuk menuju apa yang menjadi visi presiden, target pertumbuhan 8% itu. Oke. Ya, kira-kira kan ke situ arahnya. Ya, Mas Adi gimana? Apakah kalau memang ini ingin sesuai dengan visi misi presiden, apakah menurut Anda ini sinyal PAN untuk lebih mendekatkan diri ke Pak Prabowo atau hanya sekadar untuk meningkatkan citra dari PAN sendiri? Ya, Mas Adi? kalau saya sih sebenarnya secara prinsip orang seperti saya kira secara prinsip ya orang seperti Pak Purbaya pastinya menjadi rebutan. Jadi sepertinya PAN ini memang gerakannya lebih cepat dibandingkan dengan yang lain. Karena saya termasuk yang yakini kalau performa politik Pak Purbaya dengan gayanya yang koboi, yang ceplos-ceplos, ini tentu akan terus mencepatkan eksposur yang cukup positif. Karenanya sebelum ada partai yang lain menyatakan ketertarikannya PAN dalam tanda kutip menawarkan proposal supaya Pak Purbaya ini menjadi bagian di dalamnya. Bagi saya ini bukan hanya sebatas bentuk penghargaan, tapi Mas Adi? Baik, sepertinya ingin menjadikan Pak Purbaya sebagai salah satu politik menghadapi Ya, halo Mbak. ya, tampaknya sinyal Anda kurang begitu baik. Saya akan beralih dulu ke Pak Toto. Pak Toto, tanggapan dari PAN sendiri atas mungkin bisa dikatakan penolakan ya, karena Pak Purbaya menyebutkan bahwa belum atau tidak tertarik di dunia politik. Nah, tadi kan sudah saya katakan nggak penting Pak Purbaya itu mau menyetujui atau tidak ya. Tapi sikap PAN ini sikap yang sangat jujur dan sesuai dengan arah baru dari policy yang diambil oleh PAN bahwa kita ini sebagai partai yang terus-menerus melakukan reformasi dan memperbaiki diri. Dan ketika kita melihat seorang tokoh seperti Purbaya itu, ya kita punya ketertarikan bahwa ini figur yang pas juga sebagai kader yang membawa panji-panji atau cita-cita reformasi PAN itu, ini figur yang pas, yang cocok gitu loh. Oke, bukan Jadi, karena citra PAN yang sempat terbentur beberapa waktu lalu ya? Ya, bukanlah. Saya kira ini sikap jujur yang harusnya ditanggapi positif aja, nggak usah dilihat dari kepentingan jangka pendek lainnya lah saya kira. Oke, Mas Adi, saya kembali ke Anda. Apakah figur seorang Pak Purbaya ini bisa meningkatkan elektabilitas suatu partai dengan cukup signifikankah? Halo Mbak. Ya, silakan Mas Adi. Apakah figur Pak Purbaya ini mampu meningkatkan elektabilitas sebuah partai? Ya, saya kira memang dalam banyak hal sosok seperti Pak Purbaya pastinya akan menjadi salah satu daya ungkit yang akan membuat partai politik tertentu seperti PAN itu akan terkerek ya. Meski bukan sebuah jaminan, tapi ada kecenderungan di negara kita ini partai itu biasanya ngikut pada figur-figur yang dinilai punya kekuatan figur kunci ya, popularitas ataupun elektabilitasnya. Inilah yang kemudian membuat kenapa PAN itu relatif menyatakan ketertarikannya kepada Pak Purbaya untuk menjadikan Pak Purbaya bagian dari PAN. Itu pertama. Yang kedua memang cukup rasional jika orang-orang populer, orang-orang hebat seperti Pak Purbaya yang saat ini mendapatkan spotlight politik di atas rata-rata, itu mendapatkan tawaran politik dari partai ya. Ini kan menegaskan bahwa sebenarnya partai itu butuh orang hebat, partai itu butuh orang top yang bisa memberikan efek dan dampak positif kepada partai. Ini atau karena PAN saat ini butuh figur teknokrat menurut Anda? Ya kalau itu pastinya ya, saya kira bukan hanya PAN, semua partai politik pastinya membutuhkan figur-figur teknokratik. Tapi secara prinsip kalau kita melihat fenomena Pak Purbaya ini all in pasti keinginannya adalah memperkuat barisan politik, menaikkan citra partai, orang-orang yang bergabung di dalamnya adalah orang yang memiliki kapasitas, punya kompetensi, punya integritas yang pastinya akan membuat daya tawar politik itu akan begitu kuat secara signifikan. Kan di situ sebenarnya letak pentingnya, Mbak. Baik, terima kasih Mas Adi Praitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik, dan juga Pak Toto Daryanto, anggota Majelis Pertimbangan DPP PAN, sudah berbagi perspektif bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore. Ya, sore.